Maka perbuatan anggota tubuh kita ini akan mempengaruhi keadaan hati kita. Perbuatan anggota tubuh kita kalau sering nempelengin orang, kalau sering berbuat kasar, lama-lama hati juga akan kasar gitu loh. Perbuatan lisan kita kalau kalau ucapannya sering kasar, sering kotor, sering tidak enak didengar oleh telinga, hati kita lama-lama akan kotor, nauzubillah, akan terpengaruh. Nah, seperti itu. Jadi hati sama anggota tubuh ini memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Kalau hatinya bersih, anggota tubuh akan terpengaruh, akan jadi bersih juga. Gitu juga sebaliknya. Kalau anggota tubuh kita sering melakukan perbuatan-perbuatan yang bersih, maka hati kita pun akan cenderung untuk bersih. Maka kalau ada orang yang bertanya, bagaimana kiat-kiat membersihkan hati? Bersihkan perbuatan antum. Itu kiat-kiat membersihkan hati. Kiat-kiat menjaga hati bagaimana? Jaga anggota tubuh antum. Jaga lisan antum, jaga pandangan mata antum. Kiat-kiat menjaga hati. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Alhamdulillah, kita kembali diberikan Allah kesempatan untuk melanjutkan kajian Riyadhus Shalihin yang insyaallah pada malam hari ini kita masih berbicara tentang bab memuliakan para ulama kibar ahlul fadl yang oleh Ustadz Haidir insyaallah sudah dibahas hadis yang pertama. Satu hadis yang berbicara tentang anjuran atau ajaran agama kita terhadap ajaran agama kita, bagaimana kita diajarkan untuk memuliakan dan menghormati orang yang berilmu dan orang yang lebih tua dari kita. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mencantumkan judul bab sebagaimana yang kita tahu dalam tradisi penulisan kitab hadis yang dilakukan oleh para ulama terdahulu, bahwasannya judul bab yang ditulis oleh mereka merupakan isyarat tentang kesimpulan dari hadis-hadis yang akan mereka sebutkan di dalam bab tersebut. Dan ini sering dilakukan oleh para ulama zaman dulu, oleh Al-Imam An-Nawawi, bahkan jauh sebelum Imam Nawawi. Ini sudah pernah juga dilakukan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahihnya. Di situ Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam An-Nasai dan seterusnya, imam-imam yang lain, mereka mengisyaratkan kesimpulan-kesimpulan hadis yang mereka sebutkan ini mereka tuliskan di dalam judul babnya. Artinya, saat kita mempelajari kitab-kitab hadis yang seperti ini, maka jangan lewatkan dari mempelajari judul babnya. Judul babnya harus kita bahas terlebih dahulu. Dari situ nanti akan kita lihat bagaimana penulis kitab menyimpulkan sebuah kesimpulan hukum dari hadis-hadis yang akan kita bacakan. Nah, menarik bagi kita untuk mempelajari proses bagaimana, khususnya dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, menarik bagi kita untuk mempelajari proses bagaimana Imam Nawawi menarik kesimpulan dari hadis-hadis yang beliau kutipkan sampai kemudian beliau bisa merangkumkan judul bab yang tertera di sini. Babnya berbicara tentang arti dari atau makna dari babnya adalah tauqirul ulama wal kibar wa ahlil fadl. Bab tentang memuliakan orang yang berilmu, wal kibar, kibar di sini berarti orang yang senior secara umur, wa ahlil fadl, dan orang yang memiliki fadilah, orang yang memiliki keutamaan, kehormatan, kemuliaan dan seterusnya, wa taqdimihim ala ghairihim, dan mengedepankan mereka atas selain mereka, wa raf'i majalisihim, dan memuliakan majelis-majelis mereka, muliakan mereka di dalam majelis, maksudnya seperti itu, wa izhari martabatihim, dan menampakkan
kewibawaan mereka. Ini ajaran dari agama kita, bahwasanya kita diperintahkan untuk memuliakan orang yang berilmu. Kita diperintahkan untuk memuliakan orang yang lebih senior dari kita, orang yang lebih tua dari kita. Nah, makanya kemudian kalau di dalam tradisi, di dalam adat istiadat masyarakat kita, orang yang lebih tua itu tidak boleh dipanggil dengan namanya langsung, karena itu tidak termasuk dalam kategori perbuatan yang tidak sopan, tidak santun, kan seperti itu. Ini bukan hanya sekedar tradisi, tapi ini ajaran agama kita. Kalau kita memanggil orang yang lebih tua, apalagi rentang umurnya itu jauh, maka kita tidak diperkenankan untuk memanggil namanya. Ini memang ajaran Islam bagaimana kita memuliakan. Hanya saja metode-metode pemuliaannya atau cara-cara pemuliaannya di setiap daerah, di setiap tradisi ini nanti akan berbeda-beda. Metode-metode pemuliaannya di setiap tradisi akan berbeda-beda. Kalau di dalam tradisi bangsa Arab, memuliakan para ulama, memuliakan orang yang lebih senior, mereka cium keningnya, diusap-usap kepalanya. Kalau di kita ada kai-kai, kita usap kepalanya, itu tempeleng kita, Pak. Ada kai-kai kita usap-usap kepalanya gitu, kayak kita ngusap anak kecil gitu kan, tempeleng kita. Artinya intinya agama kita memerintahkan kita untuk memuliakan, tapi cara-cara pemuliaannya ini nanti yang di setiap tradisi akan terdapat cara-cara yang berbeda. Kemarin oleh Ustaz Hadir sudah dibahas hadis yang pertama, kemudian kita berlanjut kepada hadis yang kedua. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa anhu, hu-nya ini kembali lagi kepada sahabat yang meriwayatkan hadis yang pertama, yaitu Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari. Beliau berkata, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fis salati wa yaqul istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum liyalini minkum ulul ahlami wan nuha thummal ladzina yalunahum rawahu Muslim. Kita baca dulu hadis yang berikutnya karena ini masih satu tema. Hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini berbeda. Kalau hadis yang sebelumnya tadi diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari. Kalau hadis yang berikutnya ini, hadis yang ketiga, diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Dua orang yang berbeda, berasal dari kalangan yang berbeda. Kalau Abu Mas'ud berasal dari kalangan Ansari. Beliau berislam di periode Madinah. Sedangkan Abdullah ibnu Mas'ud, atau lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Mas'ud, beliau berasal dari kalangan Muhajirin karena termasuk orang-orang yang berislam di awal-awal masa keislaman. Radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha tsummal ladzina yalunahum salasan wa iyyakum wa haisyatil aswaq. Rawahu Muslim. Masih sama diriwayatkan juga oleh Imam Muslim rahimahullah dalam kitab sahihnya. Kita bahas dulu, kita maknai dulu redaksi yang pertama, redaksi yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari, lebih panjang. Di sini beliau bercerita, kata beliau, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap bahu-bahu kami fis sholah, saat sholat. Maksudnya bukan ketika sudah sholat kemudian Rasulullah mengusap-ngusap, enggak. Tapi mengusap bahu ini dilakukan oleh Rasulullah sebelum dikumandangkan sebelum takbiratul ihram, yaitu sebelum melakukan sholat.
Untuk apa? Untuk menyusun atau untuk meluruskan shaf para jamaah. Jadi dahulu karena masih sedikit kan pada saat itu dibandingkan umat Islam zaman sekarang. Misalkan orang sholat di Masjid Istiqlal atau di Masjid Baitul Muttaqin, masjid Islamic Center. Ya kalau imamnya disuruh seperti itu satu-satu megangin seperti itu, habis waktu kan seperti itu. Dahulu Nabi SAW melakukan yang demikian. Jadi sebelum sholat ditata dulu safnya oleh Rasulullah, langsung imamnya yang menata, imam sholatnya yang menata, diusap bahunya, itu maksudnya diluruskan antara bahu-bahu ini. Jangan jangan terlalu renggang, jangan juga terlalu mencong, diluruskan antara bahu-bahu ini. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah satu persatu untuk menyusun, untuk merapikan saf sebelum dilakukannya sholat. Kemudian setelah dirapikan, nah jadi di sini mencakup dua jenis hadis fi'li sama hadis qauli. Hadis yang diambil dari perbuatannya Rasulullah dan hadis yang diambil dari ucapannya Rasulullah. Setelah Rasulullah mengusap, menyusun shafnya itu, merapikan shafnya, baru kemudian beliau mengucapkan istawu, luruslah. Istawu. Ini mungkin kita sedikit kita luruskan dari segi bahasa. Kalau kita lihat hadisnya, ini kan yang berbicara tentang ucapan Rasulullah sebelum sholat untuk meluruskan shaf, itu kan ada beberapa redaksi hadis. Ada redaksi yang menyebutkan sawu sufufakum. Kalau di sini menyebutkan istawu titik. Istawu sama sawu dari segi bahasa terdapat perbedaan makna. Kalau sawu ini dalam ilmu dalam kaidah ilmu shoraf ini disebut dengan istilah fi'il muta'addi. Sawu. Fi'il muta'addi adalah kata kerja yang memansubkan atau membutuhkan objek setelahnya. Makanya dalam redaksi hadisnya Rasulullah menyebutkan sawu sufufakum, ada objeknya. Luruskanlah shaf kalian. Ada objeknya disebutkan. Tapi saat Rasulullah menyebutkan istawu, bukan sawu. Istawu ada huruf alifnya di ujungnya. Istawu ini dalam kaidah ilmu sharaf disebut dengan istilah fi'il lazim, yaitu kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Makanya dalam redaksi hadis ini Rasulullah tidak menyebutkan objeknya. Tidak menyebutkan objek dari kata-kata istawu. Beliau hanya menyebutkan istawu titik, nanti baru disebutkan wala takhtalifu. Kenapa? Ya karena memang kata kerja ini tidak membutuhkan objek. Kenapa saya perlu peringatkan ini? Saya perlu luruskan karena pernah saya mendengar ada seorang imam, ya entah di masjid mana gitu kan, ada seorang imam yang ketika meluruskan shafnya beliau mengucapkan istawu sufufakum. Nah ini keliru. Secara kaidah kebahasaan ini keliru. Istawu. Kalau mau menyebutkan sufufakumnya jangan pakai kata istawu, tapi pakai kata sawu. Tidak usah pakai alif di ujungnya. Kalau menggunakan istawu, tidak perlu menyebutkan objek setelahnya, tidak perlu menyebutkan sufufakum. Jadi seperti itu. Kata Rasulullah istawu. Nah maknanya istawu apa? Luruslah. Nah, dari segi makna juga berbeda. Kalau sawu sufufakum maknanya luruskan shaf kalian. Kalau istawu maknanya adalah luruslah. Titik. Nah gitu. Luruslah wala takhtalifu, dan janganlah berpecah belah. Maksudnya berpecah belah ini ya mencong-mencong safnya. Jangan dimencong-mencongkan. Ini berbicara tentang meluruskan loh ya. Nanti aturan dalam merapikan saf itu kan ada dua aturannya. Ada meluruskan, ada merapatkan. Kalau dalam hadis ini berbicara tentang meluruskan saja.
Kalau yang merapatkan, yang biasa saya sebutkan watarosu. Ada lagi redaksi hadisnya yang menyebutkan seperti itu. Tarosu itu maknanya didempetkan, dirapatkan. Wahadzu bainal manakibi wal aqdam. Nah, itu juga maknanya menempelkan atau mendempetkan. Kalau yang ini berbicara tentang meluruskan. Jadi dua loh Pak ya. Makanya kalau kita meluruskan shaf sebelum kita sholat, yang harus kita lakukan dua. Kalau kita merapikan shaf, yang harus kita lakukan adalah meluruskan dan merapatkan. Makanya kalau di peringatan-peringatan itu kan lurus dan rapatkan gitu. Memang dua ininya. Unsurnya yang harus kita lakukan adalah dua, lurus dan rapat. Bukan sekedar lurus, karena kalau lurus belum tentu rapat. Sudah lurus nih, tapi renggang-renggang, berarti belum sesuai dengan hadisnya. Atau sebaliknya, rapat tapi mencong-mencong. Kan bisa seperti itu. Rapat, nempel, tapi mencong-mencong. Ini juga belum sesuai dengan hadisnya. Maka lurus dan rapat. Luruslah kata Rasulullah, wala takhtalifu, dan janganlah mencong-mencong, janganlah belok-belok. Kenapa? Fatakhtalifa qulubukum, karena nanti hati antum bisa terpecah belah juga. Di sini oleh para ulama dimaknai hati ini menjadi berdasarkan hadis yang sudah populer. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka baik pula seluruh perbuatan tubuh kita. Kalau dia buruk, maka buruk pula lah seluruh perbuatan tubuh kita. Ala wahiyal qalbu. Segumpal daging ini adalah hati. Dari hadis yang ini, kita ambil kesimpulan bahwasanya hati ini berpengaruh kepada anggota tubuh kita. Kalau hati baik, anggota tubuh baik. Demikian juga sebaliknya. Nah, kalau hati berpengaruh kepada anggota tubuh, maka hadis yang ini, yang ada dalam kitab ini yang barusan kita baca, ini juga mengisyaratkan hal yang sebaliknya. Perbuatan anggota tubuh kita ini juga bisa mempengaruhi keadaan hati kita. Kalau di dalam perbuatan sehari-hari, anggota tubuh kita sering berpecah belah, maka lama-kelamaan hati kita pun akan terpecah dengan orang yang kita pecah belah itu. Gitu loh maksudnya. Makanya di dalam praktek meluruskan shaf, Rasulullah melarang kita untuk mencong-mencong. Kenapa? Kalau kita terlalu sering mencong-mencong, nanti orang yang di sekitar kita itu pun hati kita juga akan mencong-mencong. Maksudnya hati kita juga akan belok-belok dengan orang yang di sekitar kita. Itu akan terpecah hati kita dengan orang yang sering kita mencong-mencongin itu tadi gitu loh. Karena perbuatan badan kita ini akan berpengaruh juga kepada hati kita. Hadis ini sebagai dalilnya. Maka mohon maaf ya, agak sedikit melenceng. Tindak pembulian ini kan perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota tubuh, entah dilakukan oleh lisan secara verbal atau dilakukan oleh tangan kita secara perbuatan. Ini kalau orang sering membuli, orang sering dibuli dengan perbuatan tangan, lama kelamaan hatinya pun akan cenderung untuk membenci orang itu. Yang membuli akan membenci orang yang dibuli sebaliknya. Sudah jelas kalau yang dibuli sudah jelas. Orang tindakan yang dibuli sudah jelas akan membenci orang yang membuli. Tapi di sini karena terlalu sering dia melakukan tindakan pembulian dengan tangannya sendiri, nauzubillah, maka lama kelamaan hatinya nanti juga akan terbawa untuk ikut membenci orang yang sering dia bully. Ini yang harus kita cermati di dalam hadis ini. Maka perbuatan anggota tubuh kita ini akan mempengaruhi keadaan hati kita. Perbuatan anggota tubuh kita kalau sering nempelengin orang, kalau sering berbuat kasar, lama-lama hati juga akan kasar gitu loh.
Perbuatan lisan kita kalau kalau ucapannya sering kasar, sering kotor, sering tidak enak didengar oleh telinga, hati kita lama-lama akan kotor, nauzubillah. Akan terpengaruh. Nah, seperti itu. Jadi hati sama anggota tubuh ini memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Kalau hatinya bersih, anggota tubuh akan terpengaruh, akan jadi bersih juga. Gitu juga sebaliknya. Kalau anggota tubuh kita sering melakukan perbuatan-perbuatan yang bersih, maka hati kita pun akan cenderung untuk bersih. Maka kalau ada orang yang bertanya, bagaimana kiat-kiat membersihkan hati? Bersihkan perbuatan antum. Itu kiat-kiat membersihkan hati. Kiat-kiat menjaga hati bagaimana? Jaga anggota tubuh antum. Jaga lisan antum, jaga pandangan mata antum. Kiat-kiat menjaga hati. Allahu a'lam bissawab.